Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali ya. Di saya biasanya bikin vlog ini akhir pekan karena kalau hari biasa agak repot. Ya, hari ini saya akan mencoba membahas mengenai VR untuk skillab. Kenapa saya pakai topik ini? Kebetulan minggu ini tuh saya ngisi skillab. Yuk, ayo. Anu Topiknya arahkan ke itu, kebetulan Kolhim itu, arahkan tembak. tentang Oke. RCP, ya, resusitasi jantung paru. Nah, bisa lihat di sini. Ya, jadi ceritanya RCP-nya kita menggunakan manekin ya, manekin standar resusi aneh ya. Nah, tapi ada satu skenario di mana selain melakukan pertolongan 5 siklus itu 30/2, ada skenario lain yang menggunakan AED. Kebetulan AED-nya kita punyanya dummy, sehingga untuk membayangkan itu agak susah. Maka saya menggunakan VR untuk mahasiswa. Gini loh rasanya, gimana rasanya ada real case gitu kan. Nah, ini sudah saya bahas di video sebelumnya ya, video yang kemarin mengenai pemanfaatan latihan CPR dengan VR. Tapi di sini saya bahas adalah, saya kebetulan langsung teringat kira-kira apa lagi ya yang bisa kita gunakan untuk skill lab. Untuk itu saya setelah explore ada beberapa aplikasi VR di Oculus Quest yang menarik sepertinya. Cuma akan saya bahas sekilas saja dan kita harus cari lesson learn-nya di sini. Karena menurut saya ini menarik dan semoga bisa menginspirasi untuk pengembangan ya, baik pemirsa sejawat atau kita bisa kolaborasi dalam project paper atau sesuatu yang karya supaya bisa dimanfaatkan untuk calon dokter di masa depan. Yuk stay tune, kita mulai bahas ya. Oke, yang pertama ini aplikasi namanya Proven Reality Auscultation Training ya, dari Proven Reality. Nah, ini kita mencoba ya megang stetoskop ya, yang bell shape penilaian diafragma. Nah, diarahkan ke jantung, kita bisa mendengarkan suara jantung ya, baik suara di apexnya sampai yang aorta ya, rakus aorta seperti apa, di di katupnya seperti apa, yang normal ya. Sebenarnya ada pilihan lain, yaitu laki-laki perempuan ya, kan mungkin anatomisnya beda. Terus ada juga suara jantung dan suara paru. Ini saya hanya share yang suara jantung karena terlalu panjang nanti. Oke. Nah, ini yang kedua yaitu US Army Medical VR Training. Ini seakan-akan jadi dokter ini ya, dokter angkatan darat ya. Jadi ini case-nya adalah di barak ya, rumah sakit darurat, terus ada korban kena tembak. Nah, bagaimana decision making kita ya untuk, nah ini realitanya membawa koagulan. Yang saya agak repot adalah latihan untuk memegang objek ya, terus mengikuti panduan satu persatu, mungkin karena belum mendapat petuka tembak nih. Dan juga ini agak repot karena kontrolernya ya, jadi ini untuk mengambil sesuatu ini agak kelempar seperti itu. Nah, Those sponges work much better absorbing blood as a coagulant. oke. Ya, tadi kita udah nonton ya, ada dua aplikasi yang seru sekali sebenarnya. Satu yang auskultasi jantung paru, kita auskultasi seakan-akan jadi dokter beneran pakai stetoskop. Yang kedua simulasi, kalau nggak tadi itu mengenai dokter army ya, bagaimana jadi gawat darurat sebagai seorang dokter di medan perang ya. Cuma saya agak bingung juga tadi, soalnya agak panik nih. Apa ini apa harus belajar lagi ya, mungkin eh, ini kita bisa bikin skenario yang lain-lain juga nih, seru-seru banget. Cuma di sini saya akan membuat beberapa resume. Yang pertama adalah kalau kita lihat tadi ya, sebenarnya kita lihat di SKDI itu ternyata ada banyak sekali ya. Jadi kalau tadi kita keterampilan, kita bahas skill lab, ada sekitar 620 teknik pemeriksaan. 620 pemeriksaan ya di SKDI, saya lupa 2012 atau 2019. Nah, itu ada sekali. Nah, berarti kan sebenarnya kalau tadi aja bisa, kenapa yang lain nggak bisa gitu. Ya cuma harus dipilah-pilih mana yang memang bisa digunakan, bisa
diadaptasi lewat VR atau memang tidak harus, karena nggak semua teknologi, tidak semua materi atau pembelajaran itu harus dengan digital ya. Karena kita juga perlu fisik kayak manekin dan sebagainya. Tapi di sini apa yang bisa dikatakan, oh ini bisa dimanfaatkan untuk mahasiswa nih di rumah bisa nyoba sendiri tanpa perlu manekin, nggak perlu VR ya, baik smartphone VR ataupun standalone VR, tergantung nanti kondisi real di tiap FK masing-masing, ada dengan tergantung dari kesiapan dari mahasiswanya. Oke. Terus itu 623 dari perusahaan itu kalau skill lab ya. Bagaimana kalau kita juga mengembangkan untuk kayak kemarin mengenai kayak anatomi itu ya, jadi anatomi, fisiologi, histologi itu kan banyak sekali kayak preparat dan sebagainya bisa dimanfaatkan sebenarnya. Jadi ilmu kedokteran dasar itu sebenarnya mereka bisa belajar secara virtual. Terus apa sih kelebihan dari VR ini sebenarnya? Kenapa kok tidak menggunakan media lain? Jadi di VR ini kita seakan-akan masuk ke sebuah dunia, di mana dunia ini tuh imersif. Imersif artinya tuh seakan-akan nyata, padahal virtual ya kan. Jadi nanti kemarin kita bahas mengenai VR, AR, XR. Tapi sebenarnya sudah saya bahas ya di video sebelum series Metaverse ini, ada di paling bawah sendiri itu mengenai waktu saya ngisi workshop. Tapi saya jelaskan sekilas ya. Jadi imersif ini seakan-akan kita bisa berada di dunia itu, ya. Kita bisa berinteraksi, kita seakan-akan hidup dan nyata di situ. Kedua, non distraksi. Jadi bedakan kalau kita buka laptop ya, laptop pasti tergoda buka tab satunya untuk buka Facebook, buka YouTube dan sebagainya. Tapi kalau di lingkungan VR seakan kita udah environment-nya itu environment yang udah kita udah di dunia itu, kita nggak ngomong apa aja, udah ada tugasnya cuma itu. Nah ini sebenarnya potensi. Berikutnya repetitif, artinya kita bisa mengulang-ulang lagi tanpa takut rusak. Bayangin nggak kalau dia masang AED gitu kan, kalau manusia beneran mungkin ya nggak mungkin lah mau disetrum gitu kan. Tapi kalau dengan virtual gini kan mau nyoba berapa kali sampai bisa, nggak ada masalah gitu kan, sampai dia bisa. Atau mungkin dia meriksa suara jantung, suara paru gitu kan, dia tahu oh ini suara bronkial. Kalau manusia beneran digituin kan capek banget ya. Terus berikutnya praktis dalam artian jadi kita nggak perlu bawa manekin gede atau mungkin ya manekin ya, ada kan berbagai jenis manekin yang memang menggunakan elektronik gitu ya. Coba ini bisa dari rumah ya. Nah kalau udah pakai smartphone VR gitu kan, bisa dari smartphone-nya atau mungkin dari standalone VR gitu kan ya. Yang terakhir sesuai kebutuhan, jadi bisa belajar sesuai dengan kebutuhan skenario-nya. Jadi tidak ada all in one, biasanya yang disediakan per topik ya kan, sudah diklasifikasikan ya kita. Dan beberapa kadang-kadang layanan dari luar negeri ini dia pay per use ya. Saya mau belajar ini ya udah bayarnya cuma ini aja. Nah sebenarnya kan ini menarik ya. Menariknya adalah teknologi ini tuh kalau kita bisa lihat dari kacamata belum taksonomi, sebenarnya ini kan levelnya udah di level evaluate ya. Jadi di bawahnya create, dalam artian di sini kita bisa mengevaluasi bagaimana kognitifnya, jadi remembering, understanding, applying-nya ya. Applying dengan penerapannya sudah benar nggak urutannya gitu. Nah, di evaluate kita lihat urutannya udah benar belum, caranya udah benar belum. Nah kita bisa lihat terus kita ada beberapa penilaian yang kalau di yang kayak yang CPR itu kan ada kesalahannya di sini. Anda ternyata waktu pas melakukan pijat jantung untuk RCP bad rhythm, artinya cara pijat jantungnya tidak berirama ya kan, kalau nggak kayak irama lagu Bee Gees ya, Staying Alive gitu itu. Nah itu kan kalau kita lihat, wah ini berarti kan ada potensi untuk membantu pencapaian di taksonomi belumnya ya. Oh ya ini taksonomi belum yang revisi. Kalau yang sebelumnya yang dulu-dulu kan creating di bawah evaluate, karena creating di atas. Oke, berikutnya apa ada sih di medical education ini? Saya menemukan satu jurnal nih ya, 2019 dari Potol itu bilang bahwa
Memang VR bukan panacea, bukan obat segala macam penyakit ya, tapi sangat powerful apabila kita bisa manfaatkan karena di sini, kita bisa melihat, interpersonal, juga kita bisa tahu bagaimana, psikomotor ketika dia dihadapkan dengan kondisi yang semi real. Dia bagaimana dia kognitifnya terlihat, afektifnya bagaimana dia kepanik. Karena kemarin waktu pas saya coba di beberapa mahasiswa waktu pas RJP ini menggunakan VR tuh ketahuan mereka yang panikan sama yang tenang gitu kan. Nah, padahal kalau pakai manekin biasa aja tuh, oke, seakan-akan oke, pede gitu kan. Tapi setelah masuk ke dalam dunia VR tuh bingung mereka. Saya mana ya dok? Mana? Ayah dia sebelah mana ya? Dia nelfon. Nah, tapi kalau di ini kan di manekin itu dia ngeliat, oh oke, ya seakan-akan oke terus saya melakukan begini. Nah, itu sebenarnya menarik. Jadi kita bisa melihat kemampuan siswa secara objektif. Kalau desainnya, perencanaannya juga tepat. Jadi ini tantangannya. Jadi bentuknya nanti macam-macam, bisa berupa screen based learning ya kan. Jadi bisa menonton observasi gitu kan, screen based atau penjelasan, atau dia 360 video, dia melihat sekitar bahwa oh seperti ini ya kondisi realnya, atau interaktif VR. Jadi dia bisa berinteraksi kayak tadi ya, interaksi dia melakukannya. Tergantung kebutuhan. Oke, mungkin cukup segitu saja ya. Ketemu lagi di sesi Metaverse in Healthcare berikutnya. Bye. Assalamualaikum.